Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, Waduh. manajemen proyek kelas B akan mempresentasikan materi terkait dengan estimasi pengembangan perangkat lunak. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya Queenie Laila Zahra dengan NIM 2021-53082. Saya Sheila Nurul Iza dengan NIM 2021-53080. Saya Lutfi Anissa Amini, NIM 2021-53083. Pada presentasi kali ini, kelompok kami mengangkat beberapa topik pokok bahasan. Di antaranya, yang pertama, ada apa itu definisi dari perangkat lunak. Dua, pengenalan tentang rekayasa perangkat lunak. Yang ketiga, analisis domain. Yang keempat, biaya proyek perangkat lunak. Dan yang terakhir, bagaimana cara manajemen biaya proyek perangkat lunak. Langsung saja kita masuk ke dalam pokok bahasan yang pertama, yaitu apa itu definisi dari perangkat lunak. Estimasi pengembangan perangkat lunak yaitu penilaian yang dilakukan untuk mengendalikan dan mengatur keefektifan semua proses yang dilakukan dalam pekerjaan. Estimasi menjadi dasar untuk semua aktivitas pengembangan seperti halnya memperkirakan sumber daya, biaya, dan jadwal upaya perangkat lunak yang membutuhkan pengalaman. Perangkat lunak memerlukan perlakuan khusus dalam mengevaluasi suatu produk yang terwujud dan tidak terwujud, karena perangkat lunak dalam proses pengembangannya tidak dapat dievaluasi secara mekanis ataupun kuantitatif. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang dapat menghambat estimasi pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, ada keunikan produk perangkat lunak. Yang dimaksud dengan keunikan ialah Unix dirancang untuk masalah tertentu. Untuk menentukan perkiraan biaya dan waktu dalam pengembangan perangkat lunak di masa sekarang ini, kita tidak dapat menjadikan pengalaman di masa lalu sebagai sebuah acuan. Yang kedua, ada perubahan teknologi, di mana dunia informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga teknologi pada 5 tahun lalu saat ini sudah dianggap ketinggalan zaman. Yang terakhir, terdapat perbedaan pengalaman karyawan dalam proyek, di mana pengembang di unit kerja pelaksana produk memiliki pengalaman yang berbeda dalam menangani teknologi IT dan perangkat lunak. Selanjutnya yaitu rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak atau soft engineering merupakan salah satu cabang ilmu dalam ruang lingkup informasi teknologi yang secara khusus mempelajari teknik-teknik yang bertujuan untuk mengembangkan perangkat lunak dari tahap awal atau persyaratan sampai tahap akhir atau evaluasi. Agar lebih mudah dalam melihat hubungan antara tahapan, maka dibuatlah life cycles yang merupakan gambaran siklus hidup dalam pengembangan produk. Siklus hidup tersebut meliputi permintaan, analisis, perancangan, implementasi atau pengodelan, pengujian atau testing, dan perawatan atau maintenance. Dengan adanya siklus hidup ini, perkiraan waktu dan biaya dapat dipisahkan dalam setiap tahapannya. Siklus hidup dapat dimanfaatkan untuk membagi proyek secara jelas dan menyeluruh, membantu memberikan arahan serta mengontrol proyek agar berjalan sesuai dengan objektif dan requirement, dan hasilnya dapat digunakan untuk milestones dan sebagai masukan untuk tahapan selanjutnya. Adapun model siklus hidup perangkat lunak yang sering digunakan adalah yang pertama waterfall model atau model air terjun, yang kedua adalah spiral model atau evaluationer. Yang pertama, waterfall model yaitu berisi proses yang paling mendasar dan banyak digunakan. Proses yang dilakukan di dalamnya merupakan faktor penting dalam mengatur kompleksitas ini. Model dapat dilakukan ketika kondisinya sebagai berikut. Yang pertama, analisis kebutuhan dan definisinya stabil tidak akan berubah secara signifikan selama pengembangan dan pada periode setelah diimplementasikan. Yang kedua, desain sistem perangkat lunak tidak mengalami perubahan teknologi, platform, dan bahasa. Yang ketiga, sistem dapat dimengerti pemakai sehingga diperkirakan tidak ada perubahan selama operasi dan perawatan. Spiral model yaitu dapat dilihat jika urutan analisis kebutuhan, desain, implementasi, dan pengujian harus dilakukan lebih dari satu kali. Salah satu alasannya adalah kebutuhan untuk menghilangkannya resiko. Selain itu, hal ini juga diharapkannya nanti bisa dikembangkan lagi dari versi awalnya. Model spiral ini dimulai dari tahapan definisi proyek, kemudian dilakukan dengan analisis kebutuhan, perancangan, pembuat pengodean, dan menguji sistem yang dilakukan dalam iterasi terus-menerus sehingga didapatkan produk yang diharapkan. Next. Selanjutnya ada analisis domain, yaitu proyek perangkat lunak yang bekerja di salah satu area produk domain sebagai berikut. Yang pertama, desain berorientasi informasi, contohnya pengembangan database untuk data mahasiswa.
Yang kedua, perancangan berorientasi fungsi. Contohnya, pengembangan sistem belanja online untuk e-commerce. Yang ketiga, metode objek. Contohnya, pengembangan perangkat lunak untuk sistem keamanan kantor. Yang keempat, metode, yaitu untuk mendeskripsikan atau menunjukkan jawaban yang benar atas masalah teoritis informasi. Contohnya, menggunakan bukti matematika diskrit atau automografik, perhitungan kombinatorial, dan lain-lain. Untuk mendemonstrasikan nilai sebenarnya dari suatu program. Berdasarkan pada perincian domain ini, riset terhadap proyek serta perkiraan biaya dan dapat ditargetkan dengan lebih tepat. Next. Kemudian ada biaya proyek perangkat lunak. Biaya yaitu sumber keuangan, biasanya diukur dalam satuan moneter. Berbagai masalah dalam operasional tidak terlepas dari biaya, terutama dalam proyek perusahaan. Dalam suatu proyek konstruksi, biaya merupakan salah satu faktor sentral dan penting. Biaya yang berkaitan dengan biaya proyek harus dilampirkan dan dicatat dalam pembukuan. Jenis biaya ada dikelompokkan menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tak langsung. Biaya langsung meliputi yang pertama, terkait langsung dengan kemajuan proyek. 2, penetapan harga perangkat keras dan perangkat lunak. 3, lisensi perangkat lunak. Yang keempat, jam kerja organisasi atau outsourcing. Biaya tak langsung yaitu meliputi yang pertama, biaya rapat. 2, biaya yang mendukung jalannya proyek. 3, material kerja. 4, biaya tak terduga. Selanjutnya yaitu terdapat manajemen biaya proyek perangkat lunak. Teknik umum untuk menentukan estimasi biaya dan usaha itu terdapat 4 teknik. Yang pertama yaitu terdapat estimasi top-down atau estimasi analog. Teknik ini merupakan teknik yang paling cepat dan mudah. Namun teknik ini memiliki risiko yang tinggi karena hasilnya kurang akurat. Hal ini karena setiap proyek memiliki keunikan tersendiri dan perkiraan pelaksanaan yang berbeda. Contohnya yaitu penerapan teknik ini dengan penggunaan penalaran khusus. Yang kedua yaitu terdapat parametric modeling. Teknik ini menggunakan data yang tersedia selama proyek sebagai input yang diproses dengan model matematika. Penggunaan teknik ini tergantung pada proses permodelan yang digunakan, baik yang kompleks maupun sederhana. Selanjutnya yaitu terdapat estimasi bottom up, yaitu berdasarkan rencana kerja WPS yang dibuat, setiap fungsi memiliki nilainya sendiri, yang kemudian ditambahkan untuk keseluruhan proyek. Ketepatan penggunaan teknik ini tergantung pada jumlah perkiraan nilai aktivitas proyek. Semakin kecil ukurannya, semakin besar akurasinya, tetapi juga perkiraan biayanya. Dan yang terakhir yaitu terdapat tools komputer, di mana teknik ini menggunakan perangkat lunak manajemen proyek seperti MS Project untuk evaluasi. Next. Selanjutnya yaitu terdapat control cash flow, di mana di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu terdapat total biaya yang dianggarkan atau total budget cost. Merupakan perkiraan total biaya, terutama pada tahap implementasi. Yang kedua terdapat biaya aktual kumulatif, yaitu jumlah biaya yang dikeluarkan untuk proyek sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan. Selanjutnya yaitu terdapat penyimpangan biaya atau cost variance, yaitu selisih antara total biaya yang dikeluarkan selama pengendalian dengan biaya yang diperkirakan. Selanjutnya yaitu terdapat nilai perolehan, yaitu jumlah uang yang dihitung dari nilai pekerjaan sampai dengan berakhirnya pemeriksaan. Dan yang terakhir yaitu terdapat nilai kualitas, yaitu suatu yang tidak dapat diukur dengan uang atau angka seperti kepuasan pelanggan dan peningkatan proses dalam proyek. Next. Hubungan antara waktu dan biaya proyek. Penjelasan pada gambar yaitu jika value pekerjaan dilakukan, nilai perolehan biaya aktual, yaitu biaya sebenarnya dari kegiatan selama pelaksanaan dihitung, kemudian dengan menggunakan informasi serupa yang diperoleh dari kegiatan yang lain. Efektivitas keseluruhan proyek juga dapat dihitung. Sekian dari saya kembalikan. Oke, kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu perancangan perangkat lunak harus mempertimbangkan 3 hal sebelum memulai proyek. Beberapa
banyak waktu yang dibutuhkan, beberapa banyak usaha, dan beberapa banyak orang yang akan terlibat. Selain itu, perancangan harus menilai sumber daya yang diperlukan, atau perangkat keras dan perangkat lunaknya, dan risiko yang terkait. Estimasi proyek yang akurat biasanya menggunakan setidaknya 2 dari 3 teknik. Membandingkan dan menyesuaikan perkiraan yang dibuat dengan menggunakan teknik yang berbeda memungkinkan perancangan untuk membuat perkiraan yang lebih akurat. Memperkirakan proyek perangkat lunak tidak bisa menjadi ilmu pasti, tetapi kombinasi dari pengetahuan sejarah yang baik dan teknik yang sistematis dapat meningkatkan keakuratan perkiraan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.